Kapankah orang yang meninggalkan sholat itu menjadi kafir? Batas antara muslim dengan kafir adalah masalah meninggalkan sholat. Di antara hadis-hadisnya yaitu sebagai berikut: Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salati. Antara seseorang dan kekafiran adalah salat. Dan masih banyak lagi hadis yang lain yang senada serta kuat isnadnya. Namun demikian, ternyata yang disepakati oleh para ulama bahwa kafirnya ketika mengingkari kewajiban salat. Kalau masih meyakini kewajibannya meski meninggalkan salat dengan sengaja, umumnya para ulama tetap tidak mengkafirkan. Hanya beberapa kalangan saja yang berpendapat kafir. Satu, jumhur ulama mengingkari kewajiban. Jumhur ulama umumnya sepakat mengatakan berpendapat bahwa batas kafirnya adalah ketika seseorang meninggalkan salat sambil mengingkari kewajiban salat 5 waktu dan bukan sekedar meninggalkan salat karena lalai atau malas. Dalam bahasa fiqih disebut dengan jahidus salah. Itu pun tidak otomatis kafir, tetapi harus dilihat terlebih dahulu apakah orang itu baru saja masuk Islam atau dia tumbuh di lingkungan yang sama sekali jahil dari agama, sehingga muncul di dalam pemahamannya salat itu bukan sebuah kewajiban. Untuk bisa sampai kepada status kafir, menurut jumhur ulama ada beberapa ketentuannya, yaitu mukallaf. Mukallaf. Yang dimaksud dengan mukallaf adalah seseorang yang secara resmi memeluk agama Islam alias Muslim, berakal, sudah balik dan dalam keadaan dari uzur syar'i seperti haid dan nifas. B. Ingkar kewajiban solat 5 waktu. Yang menjadi titik kekafirannya adalah ketika dia mengingkari kewajiban solat 5 waktu di dalam agama Islam, sebab solat merupakan pokok agama. Bila diingkari maka gugurlah keislaman seseorang. Dalam hal ini bukan hanya salat, tetapi ingkar kepada salah satu rukun Islam yang lainnya pun ikut menggugurkan keislaman. Saya bukan orang yang baru masuk Islam. Para ulama sepakat bahwa bila yang ingkar atas kewajiban salat itu ternyata orang yang baru saja masuk Islam, maka hal itu dimaklumi. Boleh jadi dia memang belum tahu ajaran Islam secara mendalam sehingga keingkarannya bukan karena semata-mata menentang, melainkan karena ketidaktahuan. Orang seperti ini oleh para ulama tidak dikatakan sebagai kafir kalau meninggalkan salat walaupun dalam hatinya mengatakan bahwa salat tidak wajib. Dia tumbuh di tengah masyarakat Islam. Bisa saja dalam kasus tertentu seseorang sudah menjadi muslim sejak lahir, namun dia tumbuh di tengah lingkungan keluarga dan masyarakat yang jahil dan tidak mengerti agama sama sekali. Ketika dirinya tidak melakukan salat, lingkungannya sama sekali tidak peduli, bahkan boleh jadi sampai menganggap bahwa salat itu bukan kewajiban. Kondisi ini pun dimaklumi oleh para ulama sebagai uzur yang tidak menjadikannya sebagai kafir. Bahkan yang menarik untuk digarisbawahi, meski ada banyak disebut-sebut bahwa mazhab Al-Hanbali termasuk yang mengkafirkan orang yang tidak salat, meski masih meyakini kewajibannya, ternyata tidak sepenuhnya benar. Sebut saja misalnya Ibnu Qudamah yang mengatakan tidak kafir. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi wafat tahun 620 Hijriah mewakili mazhab Hanbali, menuliskan di dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut: orang yang tidak salat punya dua kemungkinan, yaitu dia mengingkari kewajibannya atau masih meyakini kewajibannya. Kalau dia mengingkari kewajibannya, diselidiki dulu. Kalau dia jahil misalnya karena baru masuk Islam atau dibesarkan di lingkungan terasing, maka diberitahu kewajibannya dan diajarkan tentang salat dan tidak dikafirkan karena termasuk orang yang punya uzur. Antara kas-salata la yakhlu imma an yakuna jahidan la wujubiha aw ghairi jahidin, fa in kana jahidan la wujubuha نظر فيه فإن كان جاهلا به وهو ممن يجهل ذلك كالحديث الإسلام والناشئ ببادية عرف وجوبها وعلوم ذلك ولم يحكم يكفر لأنه معذور وإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ من المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذر ولم يقبل منه أدعاء الجاهل وحكم بكفره لأن أدلة الوجوب طاهرة في الكتاب والسنة. Namun bila dia bukan orang yang jahil atas kewajiban salat, misalnya dibesarkan di tengah orang Islam di kota atau desa, maka dia tidak punya alasan dan tidak diterima pengakuan bahwa dirinya tidak tahu kewajiban salat. Maka orang itu dihukumi kafir karena dalil kewajibannya sudah tampak nyata di dalam kitab dan sunnah. Ibnu Qudamah Al-Mughni jilid 2 halaman 329. Dan juga lanjut kita
Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Ibnu Qudamah di atas, bahkan yang mengingkari kewajiban solat pun belum tentu kafir juga. Harus dilihat dulu apakah dia baru masuk Islam atau tumbuh di lingkungan yang sama sekali tidak ada informasi tentang perintah agama. Kalau memang seperti kasusnya masih dianggap belum kafir. Apalagi mereka yang masih mengakui kewajiban solat tentu saja tidak kafir hanya gara-gara meninggalkan solat dengan sengaja. Nampaknya Ibnu Qudamah sendiri sependapat dengan umumnya jumhur ulama dalam masalah ini. Dua, Syekh Utsaimin kafir karena tidak pernah salat. Agak berbeda dengan pendapat jumhur ulama di atas. Al-Utsaimin berpendapat bahwa meski seseorang tidak ingkar atas kewajiban salat dan masih meyakininya sebagai kewajiban salat, namun apabila dia selalu meninggalkan salat sepanjang hidupnya, maka dia sudah bisa dianggap kafir. Al-Utsaimin wafat 1421 Hijriah menuliskan di dalam kitab kumpulan fatwanya, Fatwa Arkanul Islam sebagai berikut. إذا كان هؤلاء الأهل لا يصلون أبدا فإنهم كفار مرتدون خارجون عن الإسلام ولا يجوز أن يسكن معهم ولكن يجب عليه أن يدعوهم ويلح ويكرر على الله أن يهديهم لأن ترك الصلاة كافر العياذ بالله بدليل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح. Apabila keluarga itu tidak salat selamanya, mereka kafir murtad keluar dari Islam. Tidak boleh tinggal bersama mereka, tetapi wajib atasnya untuk mengajak salat, bahkan memaksa dan memintanya berulang-ulang agar Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah. Karena orang yang meninggalkan salat itu kafir wa'iyyazu billah dengan dalil kitab dan sunnah serta pendapat para sahabat dan logika yang benar. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di dalam kitab Fatwa Arkan Al-Islam halaman 277. Dari yang kita baca, nampaknya Syekh Utsaimin sendiri juga tidak langsung mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, kalau cuma sekali atau beberapa kali. Yang beliau katakan kafir sepanjang hidupnya orang itu tidak pernah salat. Syekh bin Baz kafir karena sekali tidak salat, sedangkan yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat langsung kafir adalah Syekh bin Baz. Menurut beliau, walaupun hanya sekali meninggalkannya, tetapi kalau dilakukan dengan sengaja tanpa uzur syar'i hingga waktunya habis, maka otomatis dia menjadi kafir. Syekh bin Baz wafat 1420 Hijriah yang pernah menjadi mufti kerajaan Saudi di dalam kitabnya Nur al-Darbi menuliskan sebagai berikut, wa hadha yadullu ala an tarikas salat yusamma kafirun wa yusamma musyrikan wa hadha huwa al-haqq wa huwa al-ma'ruf 'an as-sahabah radhiyallahu anhum wa hadha yadullu ala an tarikas salat 'inda as-sahabati radhiyallahu anhum ya'tabiru kufran akbar wa yusamma tarikuha kafiran musyrikan. وهذا هو أصح قول العلماء إذا لم يجحد وجوبها أما من جاحد وجوبها فإنه كافر عند الجميع. Dalil ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat itu disebut kafir dan disebut musyrik. Itulah yang benar dan makruh di kalangan sahabat radhiyallahu anhum, dan ini menunjukkan bahwa meninggalkan salat itu di kalangan sahabat dianggap kafir akbar. Pelakunya adalah kafir dan musyrik, dan pendapat ini yang lebih sahih di antara dua pendapat ulama yang mensyaratkan ingkar atas kewajibannya, sedangkan ingkar atas kewajibannya memang kafir menurut semua pihak. Syekh bin Baz di dalam kitab Nur A'la al-Darbi halaman 232. Pendapat beliau ini kalau dibandingkan dengan pendapat jumhur ulama memang agak berbeda jauh. Jumhur ulama berada pada posisi bahwa seseorang tidak lantas menjadi kafir kecuali ingkar atas kewajiban salat, sedangkan Syekh bin Baz memang tegas memvonis kafir. Disitulah letak perbedaannya.